Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita satukan hati, kita buka mulut kita, menyembah Dia, memuliakan Dia. Karena Dia Allah yang maha tinggi, Dia Allah yang maha mulia, Dia Allah yang maha kudus, yang layak kita tinggikan. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita angkat pujian, ya Allah yang maha tinggi. Haleluya. Yesus Tuhan, Engkau baik Tuhan. Ya Allah yang maha tinggi, amin. Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar. Dialah Yesus, luar biasa. Katakan kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha tinggi. Haleluya. Dialah yang maha suci, Dialah Raja damai. Dialah yang maha mulia, oh, Dialah yang maha besar.
kami muliakan, kami tinggikan kepada nama-Mu Yesus. Oh, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Amin. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu. Yesus, kami bangga. Haleluya. Kami bangga memiliki. Haleluya. 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 Jadi milik-Mu. Amin. Amin. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu. Yesus, kami bangga Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti. Amin. 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 Menjadi milik. Haleluya. Kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga Tuhan. Kami bangga memiliki Allah. Haleluya, haleluya. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu. Yesus, kami bangga Tuhan. Haleluya, kami bangga. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bahagia menjadi milik. Amin, amin. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga, kami bangga memiliki. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Haleluya. 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 Glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, haleluya, 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 haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi Yesus, 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 Yesus. Haleluya, haleluya.
Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia. Haleluya, 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 besar di dalam hidup kami. Kau Allah yang layak dipuji, dimuliakan dalam hidup kami. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Bahkan kami bersyukur menjadi milik-Mu Tuhan. Pada saat hari ini kami kembali mau menyatakan bakti kami kepadamu. Kami rindu memberikan hati kami, bahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin jalannya ibadah kami. Kami rindu memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Bertata di atas setiap puji-pujian kami. Bahkan kami rindu untuk diisi kebenaran firman-Mu. Dan menikmati tubuh dan darah-Mu bersama-sama dengan Kau, sehidangan dengan Kau Tuhan. Kami mau merasakan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Hadirlah setiap kehidupan kami. Lawatlah setiap kehidupan kami. Tuhan, kami rindu pengurapan-Mu ada di dalam kehidupan pelayan-pelayan-Mu. Bahkan mengalir ke seluruh sedang jemaat Tuhan. Sehingga kami bersama-sama merasakan hadirat Tuhan yang indah. Dengan penuh urapan yang daripada-Mu. Kami bersama-sama meninggikan, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu memberikan hati kami, hidup kami yang terbaik untuk Engkau. Dan kami serahkan jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pagi ini kasih Tuhan luar biasa buat kita. Kalau di dalam ibadah keluarga bisa kumpul satu lain adalah anugerah Tuhan. Oleh sebab itu kita gunakan waktu yang indah. Kita akan memuji Dia karena Yesus kita, Yesus yang besar, Yesus yang menolong. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Dari terbitnya matahari, haleluya, sampai terbenamnya, tak hentinya aku memuji-Mu Tuhan dan menyembah-Mu Yesus. Dari terbitnya matahari, haleluya, sampai terbenamnya, amin, tak hentinya aku memuji-Mu Tuhan dan menyembah-Mu Yesus. Yesusku yang besar, kasih-Mu nyata dalam suka duka selalu ku rasakan. Yesusku yang besar, hidup hidupku indah bersama-Mu selama-lamanya. Dari terbitnya matahari, amin, sampai terbenamnya, tak hentinya aku memuji-Mu Tuhan dan menyembah-Mu Yesus. Yesus Kau yang besar, haleluya, kasih-Mu nyata dalam suka duka selalu ku rasakan. Yesusku yang besar, penghibur
Ibu mari berdiri. Haleluya, haleluya. Dalam suka duka lalu ku rasakan Yesusku yang besar menghibur hidupku, indah bersamamu selama-lamanya. Yesusku yang besar, besar. Haleluya. Dalam suka duka selalu ku rasa Yesusku yang besar. Haleluya. Menghibur hidupku, indah bersama. Haleluya. Yesusku yang besar, Yesusku yang besar. Kasih-Nya nyata dalam suka duka selalu ku rasakan Yesusku yang besar. Haleluya, haleluya. Kita bersamamu selama-lamanya. Dia Allah baik, Dia Allah baik, Dia Allah baik, Dia baik bagiku. Dia Allah baik, Dia Allah baik, Dia Allah baik, Dia Allah baik, Dia baik, Dia Allah baik, Dia Allah baik, Dia Allah baik, Dia Allah baik, Dia baik bagiku, Dia baik, Dia baik bagiku, Dia baik, Dia baik bagiku. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, kasih kemurahan Tuhan sudah nyata buat kita. Pengorbanannya mengangkat hidup kita menjadi berharga. Sebelum kita menerima perjamuan kudus, kita ingat kasih Tuhan luar biasa. Sungguh indah kasih setia Tuhan buat kita. Udah itu pagi hari ini, kita sebagai umat Tuhan, kita selalu berharap dan percaya. Karena kasih setianya selalu ada di dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang indah, tiada kata yang bisa, amin, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam
selamanya. Haleluya, haleluya. Sungguh besar setiamu, amin. Nyata dan sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Haleluya, tiada kata yang bisa, amin. Benar Tuhan, benar Tuhan. Haleluya, kasih-Mu luar biasa buat umat-Mu. Haleluya, haleluya. Katakan ku tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Amin. Segalanya lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan benar ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan, ku tinggikan. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, segalanya lebih dalam ku menyembah, amin, amin, amin. Dalam roh dan dalam roh, haleluya, dalam roh dan dalam roh, haleluya, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, terima kasih Yesus. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami puji, kami sembah Engkau Yesus. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Allah kami, Engkaulah Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, buat kesempatan hari ini. Kami boleh kembali menikmati hadirat-Mu. Kami boleh kembali menaikkan syukur kami, pujian kami kepada Engkau Tuhan. Biarlah setiap apa yang sudah kami naikkan, pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang menuntun setiap langkah hidup kami. Firman-Mu yang menjadi pedoman bagi kami. Firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu. Karena sepatah kata dari firman-Mu memulihkan kami. Sepatah kata dari firman-Mu menyembuhkan kami. Sepatah kata dari firman-Mu memberkati kami Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, saya percaya satu keindahan yang luar biasa kita bisa ada dalam hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Sebelum kita akan bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun kelahiran ataupun berulang tahun pernikahan pada minggu yang lalu, dan kita akan bersama-sama menaikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Banyak yang telah Kau buat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena perbuatan ajaib, banyak hal yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Secara khusus bagi saudara-saudara kami yang minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan untuk setiap rancangan-rancangan yang indah yang Engkau berikan dalam hidup kami, dalam hidup setiap umat-Mu. Dan hari ini kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih untuk kasih setia-Mu. Dan biarlah setiap hidup kami menjadi hidup yang menyenangkan hati-Mu. Terus bertahtalah dalam kehidupan umat-umat-Mu. Tolong mereka Tuhan supaya hidup mereka adalah hidup yang menggenapi firman-Mu. Tolong mereka untuk dekat kepadamu. Tolong mereka untuk mengenal Engkau dengan benar. Bertumbuh dalam iman yang teguh kepadamu. Dan biarlah kehidupan mereka sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan. Keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka, biarlah kasih-Mu sendiri yang memenuhi hati keluarga-keluarga. Untuk mereka saling menghormati, saling mengasihi, saling mendukung. Dan biarlah setiap keluarga yang ada boleh menjadi keluarga yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat damai sejahtera, sukacita dari Engkau menjadi bagian dalam kehidupan semua saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur, menaikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara. Saya percaya berkat dan kemurahan Tuhan ada bersama dengan saudara-saudara sekalian. Pada minggu ini kita akan kembali mengadakan perjamuan kudus, dan saya percaya setiap kita sudah
melalui, sudah melewati, bahkan sudah menikmati banyak waktu di mana kita menikmati perjamuan kudus. Dan saya percaya ini bukan sekedar sebuah upacara, sebuah peringatan, sebuah sakramen gereja yang kita ikuti 1 bulan 1 kali. Ya, tapi saya percaya kita dapat melihat ada satu perintah penting yang dapat kita pelajari lagi hari ini setiap kali kita menikmati perjamuan kudus. Ya, banyak orang menantikan saat perjamuan kudus. Ada beberapa orang mungkin memiliki pengalaman-pengalaman, memiliki harapan-harapan. Waktu saya minum darah Yesus, makan tubuh Kristus, saya memperoleh kekuatan baru. Ada beberapa orang mungkin mendoakan supaya saya mengalami kesembuhan dengan perjamuan yang saya ikuti. Ya. Tapi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat ada satu perintah yang penting yang saya percaya kita sebagai umat-umat Tuhan perlu melihatnya, perlu mengingatnya. Setiap kali saya, Bapak Ibu Saudara, kita pegang roti, pegang anggur, ya, minum darah Yesus, makan tubuh Kristus. Ada hal yang harus kita lakukan. Saya mengajak Bapak Ibu membuka bersama dalam 1 Korintus, suratan 1 Korintus pasal 11. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang sering kali Bapak Ibu sudah dengarkan setiap kali kita akan menikmati perjamuan kudus. Ya. 1 Korintus pasal yang ke-11 kita akan baca satu ayat 26. 1 Korintus 11 ayat 26. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu Saudara perhatikan setiap bagian firman Tuhan yang kita baca. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sekali lagi saya bacakan, saya harap Bapak Ibu perhatikan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin kita belajar bersama-sama. Ada satu perintah penting ya, yang perlu kita perhatikan ketika kita menikmati tubuh dan darah Kristus. Hari ini kita melihat ada catatan dalam Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Setiap kali, perhatikan kata ini, setiap kali kita akan menikmati, makan dan minum tubuh Kristus. Ya. Kita punya waktu-waktu yang rutin untuk menikmati tubuh dan darah Kristus. Dan hari ini ada satu perintah yang penting. Setiap kali saya, Bapak Ibu Saudara, makan roti ini, minum cawan ini, lebih dari semua harapan-harapan kita tentang kesembuhan, tentang kekuatan. Tapi ada perintah yang kita belajar hari ini. Kamu memberitakan kematian Tuhan. Bukan hanya untuk 1 kali, bukan hanya untuk 1 bulan, tapi firman Allah berkata, setiap kali kita makan tubuh Kristus, minum darah Kristus, kamu, saya, Bapak Ibu Saudara, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saya harap kita melihat ini sebagai satu perintah yang penting. Ketika engkau ada di dalam perjamuan kudus hari ini, Bapak Ibu di rumah masing-masing, di hadapanmu ada tubuh dan darah Kristus, ada roti, ada anggur. Lihat, ketika kita akan menikmatinya, ada perintah yang penting. Beritakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak Ibu Saudara, kita punya tugas saat kita menikmati tubuh Kristus. Makan tubuhnya, minum darahnya, memberitakan kematian seseorang. Kematian yang tidak biasa. Kematian seseorang yang tidak pernah sama, tidak pernah ada orang yang mati sedemikian. Tapi itu sebabnya kita diberi tugas. Ya, banyak kematian orang diberitakan dalam dunia ini. Tetapi kematian yang kita beritakan ini adalah sebuah berita yang tidak pernah sama dengan berita kematian dimanapun. Karena kematian seseorang yang sangat istimewa. Apa yang istimewa? Tujuannya mati. Tujuannya memberikan hidupnya adalah tujuan yang mulia yang tidak pernah dapat dikerjakan oleh siapapun juga. Dan kita melihat kenapa kita harus memberitakan. Karena di dalam kematiannya
ada kebangkitan, ada kehidupan. Bapak Ibu, ada beberapa terjemahan yang sangat menarik untuk kita lihat dari kata memberitakan. Kata memberitakan itu punya pengertian kita menyatakan. Ada dalam bahasa yang lain dikatakan kita memproklamirkan. Waktu engkau makan tubuh Kristus, engkau minum darahnya, engkau sedang memproklamirkan kematian seseorang yang luar biasa. Engkau sedang memproklamirkan kebangkitan kehidupan seseorang yang luar biasa. Tetapi ternyata bukan itu saja. Ada pengertian yang lain. Waktu engkau makan tubuh Kristus, minum darahnya, kita sedang mengajarkan sesuatu kepada diri kita dan kepada orang di luar. Tentang seseorang yang istimewa, yang memberi hidupnya mati bagi seluruh umat manusia. Ada terjemahan dari beberapa bahasa yang lain yang saya ingin kita lihat. Dan menurut saya ini adalah sesuatu hal yang sangat indah untuk kita lihat. Memberitakan juga punya satu pengertian, kita menghidupkan kembali. Kita menghadirkan kembali. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang Yesus lakukan tidak kita lihat dengan mata jasmani kita. Tapi hari ini, waktu kita nikmati tubuh dan darahnya, firman Allah berkata, setiap kali kamu makan, setiap kali kamu minum, engkau memberitakan kematian Tuhan. Artinya setiap kali kita makan tubuhnya, kita minum darahnya, kita hidupkan dia kembali. Kita hadirkan dia kembali di dalam hidup kita, di tempat ini, di keluargamu masing-masing, di rumahmu masing-masing. Hari ini kita sedang menghidupkan dia kembali, menghadirkan dia kembali dalam kuasa kematian dan kebangkitannya. Sungguh sangat indah ketika kita melihat ini. Ketika perjamuan kudus diselenggarakan, kita sedang menghadirkan kembali Kristus yang di kayu salib. Kita sedang menghadirkan kembali korban yang sempurna yang Yesus lakukan buat kita. Itu sebabnya Bapak Ibu lihat di ayat 27 ada catatan yang penting. Kalau kita sedang menghadirkan kembali korban yang sempurna, sikap hati kita harusnya adalah sikap hati yang sungguh-sungguh menghormati firman Tuhan, menghormati kehadiran Tuhan, menghormati pengorbanannya. Setiap kali kita memegang cawan, memegang roti, ingatlah, kita hidupkan dia kembali, kita hadirkan dia kembali di dalam hidup kita. Dengan penuh hormat, penuh syukur, sehingga kematian Yesus nampak dalam hidup saya, nampak dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, sehingga itu dapat jadi berita yang orang lain lihat, yang orang lain dapat nampak, dan orang lain dapat belajar, karena ada sesuatu dalam hidup kita. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk lihat apa berita kematian Yesus, apa tujuan kematian Yesus, apa yang istimewa dari kematian seorang yang tidak biasa ini. Saya ingin Bapak Ibu melihat ada berita yang luar biasa yang kita bisa lihat, yang kita bisa bawa dalam kehidupan kita. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian buka suratan 1 Petrus 3 ayat 18. 1 Petrus 3 ayat ke-18. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu dapat memperhatikan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Sampai di situ. Saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat ada tujuan kematian Kristus yang harus menjadi berita dalam kehidupan kita. Waktu kita menghadirkan dia kembali dalam hidup kita dalam perjamuan kudus. Berita yang pertama, kematian Yesus hanya sekali. Kematian Yesus, pengorbanan Yesus sekali. Itu sebabnya di kayu salib dia berkata, sudah selesai. Mari kita buka bersama-sama Roma pasal 6 ayat 10. Suratan Roma pasal 6 ayat 10. Roma 6 ayat 10 saya bacakan demikian. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Perhatikan, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita belajar berita yang pertama. Kematian Yesus sekali
dan untuk selama-lamanya. Tidak pernah ada lagi orang yang mati untuk dosa kita. Hanya satu, Yesus. Karena itu, mari kita percaya sepenuh kepada pengorbanan Yesus. Waspada Bapak Ibu, hari-hari ini ada berita-berita, ada banyak pengajaran-pengajaran yang mencoba untuk mengubah hal ini, bahwa keselamatan bisa ada pada hal-hal yang lain. Tapi hari ini kita belajar, Yesus mati sekali untuk dosa kita. Karena itu mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pegang hal ini. Berita yang pertama, kematian Yesus itu hanya sekali. Hargai dan percayai itu dalam kehidupanmu. Kita buka Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Apa yang harus kita lakukan ketika kita membawa berita ini dalam kehidupan kita? Kisah Para Rasul 4 ayat 12, firman Tuhan berkata demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara, waktu engkau pegang roti, engkau pegang anggur, dan engkau nikmati itu sebagai tubuh Kristus, ingat kita beritakan, hanya ada satu juru selamat kita, tidak ada nama lain, Tuhan Yesus Kristus namanya. Dia mati sekali, jadi korban yang sempurna untuk saya, untuk Bapak, Ibu, Saudara. Karena itu, tinggikan keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan buat kita. Beritakan Dia sebagai Allah satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita. Yang kedua, kematian Yesus. Bapak Ibu, saya harap tetap memperhatikan suratan 1 Petrus 3 ayat 18 tadi. Berita yang kedua yang kita harus lihat, kematian Yesus adalah kematian untuk semua dosa-dosa kita. Yesus tidak mati untuk satu atau dua dosa. Tapi firman Allah berkata Yesus mati untuk segala dosa kita. Semua dosa-dosa kita. Saya mengajak Bapak Ibu kembali ke suratan Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6. Kita kembali ke ayat 10 yang tadi kita sudah bacakan. Saya ingin Bapak Ibu perhatikan. Suratan Roma pasal 6 ayat 10. Kita akan baca sampai ayat 13. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Perhatikan ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan lagi berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Hari ini kita belajar berita yang kedua. Waktu engkau pegang tubuh dan darah Yesus, kita sedang memberitakan Dia mati untuk semua dosa kita. Itu sebabnya perjamuan kudus bukan sesuatu lagi yang hanya tentang Tuhan ini untuk saya, ini menguatkan saya, ini memberkati saya. Tetapi waktu engkau pegang tubuh dan darah Kristus, ini adalah sebuah penghormatan, ini adalah sebuah rasa syukur, ini adalah sebuah berita tentang kita mengingat bahwa Dia mati untuk semua dosa kita. Karena itu pun kita belajar seperti suratan Roma tadi jelaskan, kalau Yesus sudah mati terhadap dosa kita, kita dituntut jangan lagi hidup di dalam dosa. Sebagaimana Yesus mati untuk semua dosa kita, seharusnya pun ketika kita menikmati perjamuan kudus, itu menjadi satu peringatan berita buat kita. Apakah saya juga sudah mati untuk semua dosa-dosa saya? Firman Allah jelas berkata, jangan hidup dalam dosa, jangan menuruti keinginan dosa, jangan mengikuti keinginan kebencian, jangan mengikuti keinginan iri hati, jangan mengikuti keinginan percabulan dan banyak hal yang lain.
Firman Allah berkata, jangan serahkan anggota tubuh kita untuk melakukan dosa. Mata kita, tangan kita, mulut kita, pikiran kita, biarlah itu dihidupkan kembali untuk kebenaran firman Allah. Bapak Ibu, kita memberitakan kematian Yesus untuk semua dosa kita. Waktu kita diberi kesempatan menikmati tubuh dan darah Yesus, minta kekuatan dari Tuhan. Aku percaya Tuhan, tubuh dan darah-Mu menghapuskan semua dosaku. Dan waktu aku minum tubuh dan darah-Mu, biar itu membuat aku terus hidup di dalam kebenaran. Yang ketiga, kematian Yesus memberitakan bahwa Dia menggantikan kita. Saya mengajak Bapak Ibu lihat kembali 1 Petrus 3 ayat 18 tadi. Berkata, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Kematian Yesus adalah kematian di mana Ia yang benar menggantikan kita. Roma 3 ayat 10, 23 dan 24 menjelaskan satu penjelasan yang sangat jelas buat kita. Saya bacakan Roma 3 ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ayat 23. Dan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, firman Tuhan sangat jelas berkata, tidak ada yang benar. Saya, tidak ada yang benar dalam diri saya. Ada hal-hal yang keliru dalam diri saya. Bapak, Ibu, Saudara, firman Allah juga berkata, semua orang, kita semua telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6 ayat 23 berkata, semua orang yang berdosa harusnya kita dapat satu paket hukuman dosa. Tapi hari ini, tubuh dan darah Yesus, kiranya itu menjadi satu berita yang kita sampaikan keluar. Saya harusnya mati, saya harusnya menerima hukuman dosa. Tapi Dia menggantikan saya. Dia menggantikan Bapak, Ibu, Saudara. Yesaya 53 memberikan kita satu penjelasan. Mari kita lihat bersama. Yesaya 53 ayat 5 dan 6. Tetapi Dia tertikam oleh kita mulai dari ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita masing-masing penuh dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi hari ini, lihatlah ada tubuh dan darah Yesus yang membawa berita. Dia mati untuk menggantikan saya dan Bapak, Ibu, Saudara. Apa balasan kita untuk Dia yang menggantikan apa yang harusnya kita terima? Ketika ada orang yang menggantikan pekerjaan kita yang harusnya kita kerjakan, kita akan dengan bersuka cita mengucapkan terima kasih. Tapi ini berbeda. Dia menggantikan hukuman yang harusnya saya terima, Bapak, Ibu, Saudara terima. Apa balasan yang kita dapat berikan? Tidak ada yang lain. Kita harus menjadi orang-orang yang sungguh memuliakan Dia. 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 20. Saya ingin Bapak Ibu melihat 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan menggantikan kita. Bukan dengan membayar emas dan perak. Tapi Dia menggantikan kita dengan tubuhnya sendiri. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19.
memberikan kita satu catatan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Hari ini kita belajar, ada kematian Yesus menggantikan saya, menggantikan Bapak Ibu. Dan 1 Korintus 6 ayat 20 berkata, muliakan Allah dengan hidupmu. Waktu kita terima roti dan anggur, terima kasih Tuhan, Engkau menggantikanku. Engkau yang benar menggantikan saya yang tidak benar. Saya tidak akan pernah dapat membalas kasih-Mu. Tapi tolong saya Tuhan, supaya tubuh saya, hidup saya memuliakan Engkau. Berita yang keempat, yang terakhir. Kita kembali ke 1 Petrus 3 ayat 18. Bapak Ibu tetap perhatikan 1 Petrus 3 ayat 18 tadi memberikan kita satu catatan yang sangat jelas. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Berita yang keempat yang hari ini kita pelajari. Waktu engkau terima tubuh dan darah Yesus, kita sedang membawa berita bahwa kematian Yesus membawa kita yang tadinya karena dosa terpisah dari Allah, tapi Dia membawa kita kembali kepada Dia. Yesaya 59 ayat 2 saya akan bacakan. Yesaya 59 ayat 2 berkata begini, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bapak Ibu Saudara, kita yang hidup dalam dosa membuat kita terpisah dari Allah. Tapi hari ini ada tubuh dan darah Yesus yang membawa berita, oleh tubuh dan darahnya kita yang terpisah dibawa kembali kepada Allah. Dibawa berdamai kembali dengan Allah. Ibrani 10 ayat 19. Mari kita baca bersama Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 22 saya akan bacakan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ayat 23, marilah kita teguh berpegang kepada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar, kita didamaikan dengan Allah. Saat ini ketika engkau menerima tubuh dan darah Yesus, berterima kasihlah karena kita dapat kembali datang kepada Tuhan. Yang tadinya terpisah, hari ini kita dapat datang kepada Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Waktu Anda memuji Tuhan, Anda bisa menikmati sukacita, bisa menikmati hadiratnya. Siapa yang memungkinkan itu? Kematian Yesus. Karena itu, hargai dengan sungguh-sungguh. Kematian Yesus membawa kita kembali kepadanya, membawa kita damai kembali dengan Dia. Karena itu tetap pegang teguh pengakuan pengharapan kita kepadanya. Hidup damai dengan Allah, menghadap Tuhan dengan hati yang tulus. Hargai hubungan kita yang sudah didamaikan dengan Allah. Waktu engkau punya waktu menyembah Tuhan, sembahlah Dia dengan sungguh-sungguh. Waktu engkau punya waktu menyanyi untuk Tuhan, nyanyikanlah dengan sungguh-sungguh. Waktu engkau punya waktu berdoa, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Waktu engkau punya waktu untuk membaca firman Allah, nikmati dengan sungguh-sungguh. Itu adalah saat kita kembali didamaikan dengan Allah.
Jangan sampai kita kemudian tidak menghargai apa yang Yesus lakukan. Kiranya saat ini kita menerima tubuh dan darah Yesus, membuat kita kembali mengingat, mengevaluasi diri kita. Saya mengevaluasi diri saya. Berapa waktu yang aku habiskan untuk dapat menikmati saat-saat berdamai dengan Tuhan? Berapa waktu yang kita habiskan untuk diri kita sendiri, untuk hobi kita, untuk pekerjaan kita, untuk diri kita sendiri, untuk kesenangan kita? Seberapa kita mempedulikan hubungan kita dengan Allah untuk membuat kita berdamai dengan Allah? Yesus harus mati. Karena itu mari hargai kematian Yesus dengan dekat kepada Allah, hidup berdamai dengan Allah. Dan bukan itu saja, tetap baca di Ibrani 10 ayat 24. Selain berdamai dengan Allah, sungguh Yesus ingin kita berdamai dengan sesama manusia. Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat kita menikmati tubuh dan darah Yesus, itu adalah saat kita menikmati persekutuan dengan Bapa di surga. Kedamaian dengan Allah Bapa. Dan Tuhan ingin kita bawa kedamaian ini kepada sesama. Itulah memberitakan kematian Kristus. Waktu engkau sebagai suami membawa kedamaian bagi istrimu, istri membawa kedamaian bagi suami, orang tua bawa kedamaian bagi anak-anak. Kita sesama anak-anak Tuhan membawa kedamaian pada sesama kita. Kita sedang membawa kedamaian Kristus kepada sesama kita. Hari ini kita belajar bersama-sama. Ketika kita menikmati tubuh dan darah Yesus, sesungguhnya kita sedang memberitakan kematian Tuhan yang harus kita lakukan setiap kali sampai Ia datang kembali kedua kali. Beritakanlah kematiannya yang hanya sekali untuk semua dosa kita. Beritakan kematiannya yang menghapuskan semua dosa-dosa kita. Beritakanlah kematiannya yang menggantikan saya dan Bapak Ibu Saudara. Dan beritakan kematiannya yang membawa kita kepada Allah. Dan saya percaya kematian Yesus, berita itu akan menjadi berita yang sangat luar biasa. Berita yang akan sangat menjadi berkat bagi banyak orang. Karena sesungguhnya kematian Yesus tidak akan menjadi sia-sia. Saya ingin menutup dengan satu ayat, 2 Korintus. Suratan 2 Korintus pasal yang ke-5. Sementara nanti kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Mari perhatikan ayat ini, 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15. Perhatikanlah 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Perhatikan, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Hari ini kita akan nikmati tubuh dan darah Yesus. Mari kita bersyukur untuk tubuh dan darah Yesus. Bukan untuk meminta sesuatu, tapi kita bersyukur apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan firman Allah berkata, setiap orang yang terima tubuh dan darah Yesus, yang telah menerima pengorbanan Tuhan Yesus, kiranya dia hidup bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita siapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Bapak Ibu yang ada di rumah, siapkan hatimu dengan penuh hormat, dengan penuh ucapan syukur. Kita berterima kasih untuk tubuh dan darah Yesus. Mari kita menyanyikan satu pujian. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Yesus selamatkan jiwaku. Kita tidak dapat balas kasih Tuhan. Mari siapkan hidup kita untuk bersyukur untuk kasih Tuhan.
menikmati tubuh dan darahnya. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk pengorbananmu Tuhan. Ini kami di tempat ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar hidup kami memberitakan kematian-Mu. Biar Engkau ada di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Biar tubuh dan darah-Mu yang kami nikmati memberitakan kematian-Mu, membawa kami mengingat kasih-Mu dan memberitakan Engkau kepada orang-orang lain, sehingga banyak orang lain pun dapat mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih, haleluya, haleluya, haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Baginya ujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Kita ulangi dari awal. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia kami tidak dapat balas kasih Tuhan, kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidup. Bagi Dia ini sembah kami Tuhan, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia
tubuh dan darah Yesus. Biar ini menjadi peringatan buat kita. Dia sudah mati untuk kita dan ada berita yang perlu kita sampaikan. Beri penghormatan-Mu yang terbaik. Dan biarlah apa yang kita lakukan hari ini mengingatkan kita untuk terus memuliakan Dia, hidup bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami dengan firman-Mu, supaya hidup kami adalah sungguh hidup untuk Engkau Tuhan, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Bagi Dia. Ibu Ruth akan berdoa untuk firman Tuhan. Hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia, segala pujian. Hormat serta syukur selamanya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Bagimu-lah Yesus, Allah dan Tuhan kami, segala hormat, pujian dan syukur kami. Engkau Tuhan yang sangat baik. Kami mau meninggikan Engkau, kami sanjung Engkau Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Kami berterima kasih, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Engkau Tuhan yang begitu baik. Engkau Yesus yang begitu mencintai kehidupan kami. Engkau telah mati untuk menebus segala dosa kami Tuhan. Kami berterima kasih. Engkau Tuhan yang sudah disalibkan satu kali untuk selamanya. Penebusan yang Engkau lakukan bagi kami. Engkau yang sudah mati menebus segala dosa kami Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Engkau mati menggantikan kami. Sesungguhnya kamilah yang dihukum oleh karena perbuatan, oleh karena kebejatan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Tapi Engkau sudah disalibkan untuk kami diselamatkan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah membawa kami, memperdamaikan kami dengan Bapa di surga. Engkau membawa kami kembali kepada Allah. Oleh karena itu Tuhan, kami berterima kasih buat setiap firman-Mu, buat perbuatan-Mu yang ajaib dan mulia. Dan kami berterima kasih Tuhan kalau kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu Kristus Yesus. Mengingatkan kami, mengajarkan akan setiap kami umat-Mu, pribadi, keluarga, kami semua anak-anak-Mu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang hadir di dalam kehidupan kami. Kami menghadirkan Engkau kembali dalam kehidupan kami yang seringkali melupakan Engkau. Menghadirkan kembali pribadi Yesus di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, ingatkan kami agar akan kasih Kristus, pengorbanan-Mu di dalam kehidupan kami, agar kami tidak hidup lagi di dalam dosa yang selalu menjerat kami, tetapi kami mau hidup di dalam kemerdekaan yang Yesus sudah kerjakan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami terus berdoa, terus berkati hamba-Mu, Ibu Gembala kami, berikan hikmat, hati yang penuh bijaksana, kekuatan, kesehatan, sukacita, perlindungan daripada Tuhan
Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan hamba-Mu. Sertai terus dalam pelayanan, baik melayani kami umat-Mu, keluarga besar GPD El Shaddai Magelang ini Tuhan. Bahkan dalam pelayanan hamba-Mu di Magelang, bahkan di luar kota. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya Tuhan memberkati hamba-Mu, Tuhan memberkati kami semua umat-Mu yang menikmati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Bapak Ibu yang ada di rumah dapat mempersiapkan hatimu, tubuhmu dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh hormat. Saya percaya bahwa setiap kita memegang tubuh dan darah Yesus, kita memegangnya dengan satu komitmen yang baru. Menikmati tubuh dan darah Yesus untuk memberitakan kematian Tuhan. Bapak Ibu di rumah dapat membagikan perjamuan kepada anggota-anggota keluarga. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat, terima kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa,
pegang roti dan anggur di tanganmu. Haleluya. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur untuk tubuh dan darah Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang Engkau berikan buat kami. Dan hari ini Tuhan beri kami kekuatan untuk kami punya komitmen yang baru bahwa tubuh dan darah Yesus, kematian Yesus adalah juga kematian kami atas dosa-dosa kami. Dan kami mau belajar hidup untuk Engkau, hidup memuliakan Engkau. Tuhan, biarlah ketika roti ini kami makan menjadi kekuatan buat kami. Dan setiap anggur yang kami minum, darah-Mu sendiri menjadi kekuatan buat kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu, memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkati seluruh umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Kekuatan dari Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Layakkan setiap kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kami mau terima dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara, angkat roti di tangan kananmu. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih untuk tubuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, angkat cawan di tangan kananmu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Biar Engkau hidup di dalam kami Tuhan. Karena kami tahu hidup kami adalah hidup untuk memuliakan Engkau. Hidup yang menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Terima kasih Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Sekali lagi, terlalu besar kasih Tuhan, kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Bapa dalam surga,
ucapan syukur kami siang hari ini. Terima kasih untuk pengorbananmu terlalu mahal. Karena darahmu sendiri yang tercurah buat kami. Terima kasih untuk tubuh dan darahmu yang dapat kami nikmati. Terima kasih Engkau mendamaikan kami kembali dengan Allah Bapa di surga. Bapa, ini hidup kami, ini hidup umat-umat-Mu. Bawa kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami mau belajar serahkan seluruh anggota tubuh kami. Bukan untuk hal-hal yang tidak berkenan, tapi bawa kami, berkati kami umat-umat-Mu. Supaya seluruh anggota tubuh kami adalah anggota tubuh yang memuliakan nama-Mu. Tubuh, jiwa, roh kami boleh benar-benar hidup bagi Engkau Tuhan. Bawa hidup kami umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Tertuju kepadamu Tuhan, menyenangkan hatimu, memuliakan namamu. Biarlah tubuh dan darahmu menjadi sesuatu yang kami beritakan. Orang dapat melihat melalui perkataan kami, pikiran kami, perbuatan kami, hidup kami. Ada berita kematian Kristus, ada berita kebangkitan Kristus, ada pengharapan di dalam Engkau, keselamatan di dalam Engkau. Dapat kami saksikan dan biarlah Engkau dimuliakan dan dibesarkan. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini kami menyerahkan seluruh umat-umat-Mu, Jemaat GBDI El Shaddai Magelang, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka Tuhan. Bawa mereka untuk bertumbuh dalam iman yang teguh kepadamu. Mencintai saat-saat berdoa, mencintai saat-saat memuji Tuhan. Mencintai untuk bersekutu dengan Engkau, dengan firman-Mu. Tuhan, kami tidak mampu hidup dengan kekuatan kami sendiri, tapi kami sungguh merindukan Engkau yang hidup di dalam kami, bergerak di dalam kami. Kami percaya kalau Engkau ada di dalam kami, tidak ada yang sukar buat kami, tidak ada yang sulit buat kami, karena Engkau yang menjadi kemenangan di dalam kami. Tuhan, kami berdoa Engkau berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kalau ada yang dalam kesusahan, kami percaya Engkau menjadi penghiburan, kekuatan di dalam mereka. Kalau ada yang dalam keadaan sakit, kami berseru memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan dari Engkau menjadi bagian dari setiap umat-Mu. Kalau yang ada dalam kesulitan, kami berseru memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berikan jalan keluar yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur karena kami dapat percaya, berharap dan bersandar kepadamu. Kami terus berdoa, Engkau berkati pemerintah negara kami, berikan roh yang takut akan Tuhan, kebijaksanaan, hikmat dari Engkau untuk membuat keputusan-keputusan, mengatur setiap kebijakan dalam negara kami ini. Kami berdoa untuk tim-tim medis yang hari-hari ini sedang berjuang. Engkau akan memberkati mereka, memberikan mereka daya tahan, kekuatan untuk juga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa menyerahkan anak-anak Tuhan, hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Biarlah kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan juga menguatkan untuk kami tetap setia dan mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap persiapan-persiapan mengadakan ibadah kembali di gereja. Kami hanya mohon kemurahan-Mu Tuhan, perkenanan-Mu saja Tuhan. Ya, Engkau yang akan membuka jalan, Engkau yang akan menyiapkan setiap kami, umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu. Dan biarlah segala sesuatu biarlah terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Sepanjang minggu ini yang akan kami hadapi, kami tidak mengetahuinya Tuhan, tapi satu hal yang kami tahu, Engkau ada di dalam kami, Engkau yang akan menghidupkan kami, dan bawa kami untuk hidup terus menyenangkan hati-Mu. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, biarlah ada di dalam kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk ibadah yang dapat kami lakukan, untuk setiap tubuh dan darah-Mu yang dapat kami nikmati, dan kami percaya kami memperoleh kekuatan, sukacita yang baru di dalam Engkau. Karena itu Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami dengan penuh sukacita, karena kami tahu berkat-Mu ada bersama-sama dengan kami. Kami mau terima berkat-Mu dengan sukacita. Terima kasih Bapa yang baik. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita terima berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera daripada anak-Nya dalam persekutuan,
kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus ada menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Setiap kita dipelihara di dalam kemuliaan-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin.